Shalom saudaraku, salam berjumpa lagi di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, dan tetap di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai segala isinya, yang memberkati kami dan juga melindungi kami. Terima kasih Bapa atas anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih dijagai dan dipelihara dengan baik. Bapa, hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin kami. Ajari kami tentang kebenaran firman Tuhan. Agar ya Bapa kami mengerti tentang firman Tuhan dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir penuhi hati pikiran kami, agar kami fokus tentang perenungan kami hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 15 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita menerima pujian, tetapi kadang kita juga menerima teguran. Di dalam sebuah teguran atau kritik ada sebuah unsur yang menyingkapkan adanya kekurangan dari diri kita. Sedangkan pujian mengungkapkan kelebihan dari diri kita. Ketika kita mendengar kritik, kebanyakan orang tidak siap mendengarnya. Kritik dimaknai juga sebagai teguran untuk diri kita, menyatakan kekurangan sambil mengarahkan ke arah yang benar. Saudaraku, kritik atau teguran memang kadang tidak populer sebab tidak menyenangkan. Tapi, bila kita mampu menerima kritik atau teguran itu adalah bagaikan obat yang pahit namun menyehatkan diri kita. Kritik dapat membangun kita, dapat bermanfaat bagi diri kita untuk membantu kita tahu sikap yang tepat dan arah hidup yang lebih baik. Jadi saudaraku, marilah dalam hidup ini kita bersyukur atas segala teguran dan kritikan di masa lalu yang disampaikan oleh orang-orang yang mengasihi kita. Sebab bila teguran atau kritikan tersebut tidak ada dalam diri kita, maka mungkin hidup kita akan jauh lebih berantakan atau lebih buruk di saat sekarang ini. Jadi saudaraku, mari kita tanam dalam diri kita bahwa teguran yang membangun dan penuh kasih yang pernah diarahkan kepada kita itu adalah instrumen yang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang baik yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percayalah saudaraku, segala kritik yang baik akan membangun kita menuju karakter yang lebih baik. Mari siapkan hati kita menerima segala teguran dan kritikan, karena akan memberikan hal yang baik buat diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang sudah mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa dalam hidup ini kami membutuhkan kritikan dan teguran Tuhan. Bapa, seringkali kami merasa hebat akan diri kami sendiri. Seringkali kami merasa sombong akan kehebatan kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami tahu diri Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya bagi kami. Dan Bapa, kami tahu sebagai manusia kami memiliki kelemahan dan keterbatasan. Biarlah Tuhan, segala kritikan dan teguran dari teman saudara kami untuk membuat kami lebih baik, dapat kami terima Bapa. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, untuk menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari kami, dan biarlah kami dalam hidup ini senantiasa Tuhan arahkan dan kuatkan untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami terus menyerahkan keberadaan bangsa kami. Tuhan, bantulah pulihkan perekonomian bangsa kami yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, tolonglah supaya roda perekonomian boleh berjalan kembali dengan baik. Lapangan pekerjaan dibukakan kembali, banyak orang kembali bekerja dan berpenghasilan, sehingga ada peningkatan kesejahteraan di masa mendatang.
Pakailah Tuhan pemerintahan kami yang telah Tuhan tunjuk, supaya mereka mampu bekerja dengan jujur dan benar, menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk kesejahteraan rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa bagi gereja-gereja Tuhan. Pakailah terus gereja Tuhan sebagai perpanjangan pelayanan Tuhan, sebagai saluran berkat bagi banyak orang, supaya gereja Tuhan sungguh mau melayani Tuhan di dalam pelayanannya, sungguh mau merendahkan hatinya untuk menolong banyak orang. Biarlah gereja Tuhan saling bahu-membahu menolong banyak orang. Terlebih pendeta, pengurus gereja, majelis beserta jemaat mau turun tangan untuk membantu bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk keluarga kami. Tuhan, teruslah Tuhan lindungi keluarga kami, berkati keluarga kami. Ingatkan keluarga kami Tuhan untuk menjadi keluarga yang memancarkan kasih Tuhan, menyatakan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Bapa, kami sungguh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, senantiasa kami taruh pengharapan kami pada Tuhan, bahwa sumber segala berkat dan rezeki datangnya dari Tuhan. Biarlah melalui usaha dan pekerjaan kami Tuhan, boleh mencukupi segala kebutuhan kami. Biarlah dengan itu pun kami mampu berbagi untuk orang yang membutuhkan. Ajar kami Tuhan bijak menggunakan berkat dari Tuhan, supaya setiap berkat Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami, agar hidup kami tetap boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita menjalani hari-hari kita dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.